Jadi nanti jangan sampai KDM itu setiap hal-hal yang kegagalan daripada RK, Ya. ke orang iya lah, orang tuntas. Gitu. Saya itu tidak percaya kemampuan birokrasi itu. Doing something, birokrasi kita ini birokrasi yang biasa-biasa aja. Teras Cihampelas harus dibongkar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Republika, bertemu lagi dengan saya, Ari Luki Hardianti, di acara Ngopimik, ngobrol soal polemik, yang tentunya kita tidak hanya ngobrol soal polemiknya saja, tapi harus ada solusi gimana setelahnya dan apa yang harus dilakukan. Hari ini hadir bersama saya salah satu tokoh Sunda, yaitu Kang Andri ya, panggilnya Kang Andri. Kang Andri Perkasa Kanta Prawira sebagai pemuhu gerakan pilihan Sunda. Kang Andri ini sudah cukup lama ya, Kang ya, sangat concern pada kesundaan, pada budaya, pada politik, pada semuanya soal kesundaan ya, Kang ya. Nah, di polemik kali ini kita tidak akan membahas soal budaya Sunda, Kang, tapi akan membahas pada masalah-masalah yang lagi update di Jawa Barat sebagai bagian dari kesundaan sendiri kan Jawa Barat ya, yaitu soal teras Cihampelas. Cihampelas ini kan ikonik kota Bandung ya, salah satu ikonik di mana dari zaman dahulu itu terkenal dengan celana jeansnya ya. Kemudian pada tahun sekitar 2016 wali kota saat itu yang kemudian menjadi gubernur, Pak Ridwan Kamil, membangun skywalk atau teras Cihampelas, dinamakan teras Cihampelas. Terus diresmikan pada 2017 sekitar bulan Februari, dan anggarannya itu sekitar 48 miliar anggarannya. Tapi ternyata setelah tidak menjadi wali kota, lalu tidak menjadi gubernur, kondisi teras Cihampelas ini kan menjadi kayak terbengkalai ya, Kang ya. Meskipun banyak pedagang sempat kita wawancara merasa masih ada kok manfaatnya katanya, terutama pedagang makanan, karena si kulineran di teras Cihampelas ini masih kok dikunjungi sama karyawan yang ada di situ ya, karyawan mall yang ada di situ, atau wisatawan yang datang ke Bandung masih kok menikmati berbagai kuliner di sana. Jadi mereka sempat keberatan dengan akan dibongkar atau dirapikan atau apalah istilahnya ya, yang diinstruksikan oleh Pak KDM ke Wali Kota Bandung, Kang Farhan. Nah, kalau Kang Andri sendiri melihatnya ini gimana sih si teras Cihampelas ini? Apakah memang harus ditertibkan dengan membongkar semuanya dan mengembalikan seperti Cihampelas zaman dulu, atau seperti apa? Ya, kebetulan saya itu pernah kuliah di Magister Manajemen walaupun nggak lulus di sana di Parahyangan, dan saya dapat dosen tamu Pak Henry Husodo, PT Kagum ya, yang punya seluruh yang nguasain Cihampelas lah ya, dari FO ya, macam-macam ya. Ada hotelnya juga ya, ada hotel kan. Semua hotel-hotel lama kan beliau yang dia pernah punya mimpi ingin menjadikan toko terpanjang se-Asia. Ya, betul. Nah, saya kira waktu itu pembangunan teras Cihampelas ini merupakan sebuah desain yang integral dengan pikiran-pikiran yang ada para orang-orang dunia usaha di sekitar sini. Walaupun memang realnya adalah untuk menyediakan tempat bagi kalangan UMKM, PKL dan lain-lain di sana. Dibangunlah dengan sebuah biaya merubah suasana. Iya, betul. Karena jadi kayak kolong gitu ya, kolong, jadi gelap Cihampelasnya ya. Gelap, lalu dianggap bahwa masyarakat Kota Bandung akan punya tempat wisata yang baru. Yeah. Jadi memang saya lihat memang Kang RK post truth, artinya setelah kejadian
banyak meninggalkan monumen-monumen yang terbengkalai. Jadi bangkai ya itu yang waktu itu juga monumen-monumen ini yang menjadikan salah satu penyebab RK kalah di Pilkada Jakarta ya. Saya melihat gini, kalau pertama adalah bahwa pembenahan itu merupakan hak mutlak otonomi daripada Parhan. Ya. Walaupun antara Parhan dan KDM ini sedang terjadi sinergitas bagaimana membangun tampak depan Kota Bandung yang merupakan tampak depan kota, ya. Jawa Barat ya, menjadi sesuatu yang asri, bersih dan lain-lain. Kalau kita lihat bagaimana KDM bersama Parhan menertibkan Pasteur, ya. PKL Pasteur dengan pendekatan kerahyatannya. Tentu ini kan linkage dengan Teras Cihampelas. Ya kalau secara kasat mata saya sebagai warga Kota Bandung memang sudah tidak layak kan gitu ya, Teras Cihampelas itu. Tetapi bagaimanapun sebuah kebijakan baru ini kan harus integral. Ketika KDM misalnya memerintahkan atau suggest kepada Parhan ini mau bersikap gimana? Dia berhak memutuskan keputusannya sendiri ya. Iya, itu ya otonom. Sebagai otonom sebagai wali kota dia, ya kan? Dia harus berdialog dengan DPR. Bukan bawahan lah istilahnya gitu. Bukan bawahan, malah kan otonomi kita ini kan otonomi tingkat 2, bukan otonomi tingkat 1. Ya, betul. Jadi kan tugas daripada pemerintah provinsi adalah memfasilitasi sebagai perwakilan daripada pemerintah pusat. Jadi kalau kita ngobrol dengan Pak Rias Rashid, otonomi kita ini unik. Otonomi kita berada di tingkat 2, bukan di tingkat 1. Jadi Parhan ini harus mengkalkulasi semuanya. Kan ini bukan soal membongkar. Mungkin saya sebagai warga Kota Bandung yang kalau lewat ke sana saretsek, macet, gelap dan lain-lain memang berkeinginan untuk itu dibongkar. Iya. Tapi kan di situ ada anggaran 48 miliar itu nggak sedikit loh Kang. Kalau untuk rumah sakit, masyarakat miskin atau mungkin kalau untuk pendidikan itu kan bisa dikonversikan cukup besar gitu ya. Iya, kalau lalu kan kita bilang apakah ada alternatif lain? Jadi apakah ini bisa menjadi sesuatu yang lain, bisa di-upgrade atau harus dirombak? Nah ini kan semuanya tidak berdasarkan by intuisi, tetapi harus ada kajian. Harus ada kajian, apalagi ada persetujuan, apalagi kalau ini dianggap proyek gagal, kan itu kan menyangkut semuanya juga, bisa menyangkut masalah hukumnya dan lain-lain gitu ya. Jadi saya rasa ide itu bukan memerintahkan dibongkar. Kalau menurut saya, kalau Pak Dedi menganggap ini pemerintah kabupaten kota ini sebagai mitra, dia sebagai kakak, sebagai lain, ya bukan memerintahkan dong. Mohon dikaji, menyarankan kan gitu, supaya fungsi koordinasinya dia menjadi dirisen, menjadi koordinator bagi kabupaten kota, apalagi dia kan merencanakan untuk berkantor di 5 kabupaten kota ini. Jadi teknik kepemimpinannya adalah kepemimpinan yang memfasilitasi, yang mengkoordinasi, mendirijenisasi gitu ya. Jadi bukan dia merasa sebagai juga wali kota Bandung gitu kan gitu ya. Kan gitu. Karena yang punya wilayah tetap wali kota kan. Wali kota. Dia yang memutuskan dan ada DPRD-nya juga ya Kang. Ada DPRD-nya juga. Nah, kalau memang harus dilakukan sesuatu lah ke si Teras Cihampelas ini. Akan lebih setujunya berarti lebih baik dibenahi atau memang dibongkar? Kalau pemahaman saya dengan kondisi lain-lain, apakah
dengan dunia usaha itu harus apakah dengan kondisi global sekarang, kan kondisi global ini sudah semakin membutuhkan ruang usaha yang tidak mall, tidak kios, tidak ada alternatif lain. Itu kan sudah berkurang kebutuhan dunia usaha yang memerlukan sebuah ruangan yang nyata gitu. Tapi ruangannya kan sudah pindah ke ruangan digital. Ya. Sekarang kebutuhan warga Kota Bandung itu punya visi apa kalau ini dirubah? Kalau hanya ada beberapa, kan ada beberapa orang yang masih membutuhkan, kan bisa diganti. Tapi kalau dibongkar tanpa ada jadi naon, ngan dibongkar rumpul, sia-sia banget itu anggaran. Iya, sia-sia banget. Puluhan miliar ya kan? Puluhan miliar. Ngapain dibongkar hanya untuk supaya terpoek gitu. Kan gitu ya. Kan artinya hanya guys lah, ini monumen kegagalan ini udah jangan ada di depan mata, kan nggak bisa begitu juga, kan gitu. Jadi saya rasa itulah, jadi nanti jangan sampai KDM itu setiap hal-hal yang kegagalan daripada RK kurang udang tuntas. Gitu. Oh, memang ada istilahnya ada ke arah sana ya kan? Kalau dilihat daripada beberapa kali dia melakukan disclosure, ya ada begitu, tapi memang harus wajar. Kalau itu kegagalan fundamental itu harus dibuka ke publik dong. Dan pemimpin yang lama harus menerima risiko itu. Tapi kalau yang baik harus dilanjutkan. Kalau yang gagalnya fundamental, masa KDM harus menerima makan getahnya? Dia kan nggak makan nangkanya, dia getahnya. Tetapi kan kalau ini sesuatu yang baik, ya lanjutkan saja. Kalau ada sesuatu yang kurang, ya dibenahi saja gitu. Ya kan, transformasi, saya bicara soal KDM ini tentang Jabar Maju melalui transformasi. Nah, transformasi itu dia ingin tampak-tampak depan yang menuju kota itu yang dia benahi, kan di Bandung, di Depok, di Subang, di mana-mana ya, itu yang ini benar-benar KDM dan Farhan ini telah membuat desain makronya atau belum? Ya karena kan kalau dibersihan PKL, diberi duit, disapukan dan lain-lain, kan itu pekerjaan-pekerjaan yang mikro, walaupun dari visi yang besar. Kan itu kan karena orang lain juga nggak mengerjakan itu. KDM sebagai orang detail, dia mengerjakan itu. Dan itu alhamdulillah orang Bandung udah ngerasain rada lenglang ya, bersih, naon kan gitu. Orang lain tidak detail. Tapi yang ingin kita katakan bahwa detailnya harus detail yang menghasilkan desain makro. Dan harus mungkin ada kajian ya kan. Terlalu dini kalau misalnya ini bongkar, ini pasang atau apa, tanpa ada disertakan ini bongkar karena gini, terus perencanaannya ke depan harusnya gini. Kayaknya terlalu dini ya. Iya. Langsung ngomong bongkar tanpa ada kajian gitu. Iya kan, pemimpin yang transformatif itu kan tetap, kan dia mengatakan transformasi sosial. Artinya KDM menyatakan diri aing kan, adalah pemimpin yang transformatif. Transformatif itu artinya dia dalam berbagai halnya tentu sangat meminta partisipasi. Nah, partisipasi stakeholder itu adalah bisa orang-orang inohong Bandung yang lama, kan Bandung itu kan kota yang dibangun tidak sehari. Dari zaman Martanegara memodernisasi itu baheula teh si Hamplas teh kumaha sih? Naon sih artinya si Hamplas teh? Kan gitu. Apakah memang ada pohon di situ? Kan gitu. Apa ini imajinasi dari zaman Belanda sampai sekarang
dibikin. Jangan sampai imajinasi RK yang melompat. Kemarin tentang teras Cihampelas tiba-tiba ingin jadi modern segala sesuatu kan. Nah, kita inginkan KDM dan Farhan itu berkoordinasi menjadikan wilayah Cihampelas sebagai sebuah ruang di tampak depan menjadi sesuatu yang integral historis sampai ke masa depan. Jadi visi lama baheula Kiwari Badik Supagi ya masa depan itu menjadi satu kesatuan ruang dan waktu gitu. Dan itu harus bisa diimplementasikan ke teras Cihampelas ya Kang. Cihampelas. Kalau memang mau dibenahi ya seperti itu gitu. Jangan langsung aja dibongkar dan itu kan menghamburkan anggaran juga. Ya minta bantuan sama ITB, Unpad, Unpar yang ahli arsitektur. Kan terbaik arsitektur tuh tempat kuliah saya Universitas Parahyangan. Ya mintalah bantuan ke Unpad, Unpar, suruh mereka bergabung untuk bagaimana Cihampelas itu ditata ulang. Jadi tanpa menghilangkan ikoniknya. Ya, ikoniknya apa? Si Cihampelas itu dulu pusat celana jeans atau gitu pusat apal zaman Belanda. Jadi malah kita mengembalikan sekarang ini kan menjadi ruang yang lebih punya nilai kesejarahan. Orang ngerasa di Bandung itu kan sudah mulai berkurang. Nah, Cihampelas ini kalau KDM berkoordinasi dengan Farhan, lalu sama-sama menggunakan partisipasi publik daripada orang-orang lama Bandung, ITB, Unpar, Unpad, UPI, macam-macam untuk bicaralah ini ruang ini. Karena saya bukan apa-apa teh. Saya itu tidak percaya kemampuan birokrasi itu. Doing something, birokrasi kita ini birokrasi yang biasa-biasa aja, bukan birokrasi unggulan. Jadi untuk membuat sebuah desain makro itu memerlukan partisipasi dalam silih asa ku asi itu. Jadi orang memberikan masukan dan lain-lain. Jadi ya saya pikir ya manggalah gitunya. Farhan sareng KDM untuk berbicara bagaimana baiknya, walaupun saya berpikir teras Cihampelas harus dibongkar. Teras Cihampelas harus dibongkar ya? Harus dibongkar, saya berpikir harus dibongkar. Dibongkar dalam artian bangunan yang ya apapun nanti hasil kajiannya. Atau dibongkar dalam artian dibenahi? Dibongkar, dibenahi ya maksimal kan nanti apakah ininya ada yang masih kapake nonte kan gitu ya. Tapi artinya kekumuhan, kegelapan Cihampelas ini harus dibenahi lah. Dan Akang pengen dikembalikan ke Cihampelas mungkin dulu ya, yang ada pedestrian, ada ya macam-macam lah. Itu makanya silahkan aja kan kadang-kadang kan satu monumen kecilnya juga kadang-kadang berguna ya. Bongkar tuh kan kalau bongkar semua kabeh dijual ke tukang besi gitu. Kan nggak begitu kan namanya membenahi itu kan nggak begitu kan gitu. Akan ngefasilitasin nggak mungkin menyarankan ke Kang Farhan atau KDM untuk ya udah bahas teras Cihampelas ini kumpul bareng? Iya, kumpul bareng. Lakukan FGD, biarkan orang-orang itu berkontribusi, masyarakat dan lain-lain, orang bisa membuat naskah-naskah tulisan apa-apa, sehingga ini jadi role model gitu. Ketika KDM punya kehendak, Farhan juga melihat, wah ini juga harus sesuatu yang harus diselesaikan, peninggalan prasasti yang terbengkalai ini harus diselesaikan sebagai sebuah masalah, ya sinergis, undang partisipasi publik gitu untuk yang terbaik, melihat masa lalu, masa kini dan masa depan gitu aja. Baik, Kak Andri, hatur nuhun pisan ngobrolan serunya soal teras Cihampelas ini.
Dan semoga Kang KDM sama Kang Farhan bisa ini ya menerima masukan tadi dari Kang Andri agar ya udah silahkan kalau mau dibongkar, tapi jangan lupa untuk mengkajinya dulu, mengundang berbagai pakar, dan kalau perlu duduk bersama dalam sebuah FGD ya Kang ya. Karena dari sana mungkin akan ada rumusan yang memang harus seperti apa sih Cihamplas ini, ikon kota Bandung yang memang harus dipertahankan sebagai salah satu warisan budaya ya, untuk budaya tak benda mungkin budaya benda budaya benda, dan agar si ikonik itu akan terus ada melekat di generasi mendatang, akan tahu kalau Cihamplas ini bukan hanya terkenal dengan terasnya, tapi justru generasi milenial akan tahu kalau Cihamplas itu terkenal dengan celana jeansnya di masa lalu. Oke, begitu obrolan saya dengan Kang Andri. Hatur nuhun, Kang Andri sehat-sehat selalu. Dan sampai ketemu lagi di acara Ngopi Mik. Ngobrol soal polemik, dan tentu harus ada solusi di setiap pembicaraan dan obrolan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, hatur nuhun.